Saya ini kapok dengan Wahabi. Kenapa? Sehari-hari qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Qayyim. Enggak ada qala Rasulullah. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Wahab, Al-Albani. Akhirnya keluar dari Wahabi, ikut Ikhwanul Muslimin. Setelah ikut Ikhwan, qala Al-Hasan Al-Banna, qala Al-Imam Hasan, semuanya Hasan Banna. Akhirnya ikut ulama sufi. Setelah ikut sufi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul. Wah, ini cocok ini. Kalau yang ustadz gak sadar. Mengapa? Ya sudah menikmati. Sudah menikmati manisnya Wahabi. Apa manisnya Wahabi? Ustadz Wahabi itu 1 bulan gajinya 25 juta. Mungkin ada yang mau dibicarakan, didiskusikan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami mau tanyakan, memperjelas maksud fadhailul amal itu seperti apa? Seperti apa yang maksud fadhailul amal itu yang pertama. Yang kedua, masalah hadis dhaif itu kan bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi ketika ada torik yang lain, dan itu torik yang lain itu apakah harus sama dhaifnya atau justru lebih lebih sahih juga bisa. Kalau fadhailul a'mal itu ya seperti barang siapa yang baca ini maka pahalanya sekian. Maka pahalanya sekian itu dipakai. Pokoknya yang menjelaskan keutamaan amal. Keutamaan itu artinya biasanya pahala-pahala yang sunnah-sunnah itu. Kalau targhib yang mendorong, kalau tarhib menakut-nakuti. Siapa yang berzina maka begini. Ngerasani orang lebih parah dari 30 zina misalnya. Yang dilarang-dilarang itu dipakai walaupun dhaif. Nah, hadis dhaif itu apabila dikuatkan oleh yang dhaif dari jalur yang lain, maka asalkan sama-sama tidak terlalu dhaif, maka meningkat derajatnya, bisa diterima. Itu bahasannya, ini bahasan lain ya. Bahasannya bagaimana cara meningkatkan hadis dhaif menjadi bisa diterima. Sesama dhaif dapat saling menguatkan, asalkan tidak terlalu dhaif. Kalau terlalu dhaif maka tidak bisa. Ada lagi? Ya. Yang kami tanyakan itu tentang propaganda tadi, kenapa ulama Wahabi itu tetap mengikuti mazhabnya padahal kan dia tahu bahwasanya itu salah, dengan bukti dia membuat propaganda sedemikian rupa. Alasannya tetap mengikuti mazhab. Ya itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu dan gak dapat hidayah. Ada ulama sufi ikut Wahabi asalnya. Saya ini kapok dengan Wahabi. Kenapa? Sehari-hari qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Qayyim. Enggak ada qala Rasulullah. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Wahab, Al-Albani. Akhirnya keluar dari Wahabi, ikut Ikhwanul Muslimin. Setelah ikut Ikhwan, qala Al-Hasan Al-Banna, qala Al-Imam Hasan, semuanya Hasan Banna. Akhirnya ikut ulama sufi. Setelah ikut sufi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul. Wah, ini cocok ini. Wahabi ini ya, sebagian ada yang kembali ke Ahlus Sunnah. Sebagian ada yang kembali ke Ahlus Sunnah banyak. Anak buah saya di Jakarta, terus ada santri saya lagi pulang dari Malang, terus di Sumatera, di mana-mana. Kita kalau acara di luar kota biasanya kan ada yang antar jemput. Itu banyak yang mantan Wahabi.
Mengapa mereka kembali ke Ahlus Sunnah? Ya setelah membanding-bandingkan ceramah Ustadz Wahabi dibandingkan dengan ceramah kita, katanya lebih masuk akal, dalilnya lebih lengkap. Kita kalau ke ceramah kan sering menyampaikan seperti ini, daurah. Kita sampaikan isi kitab secara langsung, akhirnya mereka sadar. Kalau yang ustadz-ustadz gak sadar. Mengapa? Ya sudah menikmati manisnya Wahabi. Apa manisnya Wahabi? Ustadz Wahabi itu 1 bulan gajinya 25 juta. Bandingkan dengan dosen Staifas. Saya ini lama ngajar di Staifas dulu. Mereka ini zakat juta, abis ini Pak cukup dia. Beri 5 jutaan. Sebulan tak sampai menoreng Jember 500.000 gelem. Sebulan 1 jutanya gelu jelah. Ada yang ngerti Madura? Ngerti? Jadi 25 juta loh. Ini kalau keluar dari Wahabi gak dapat 25 juta. Dari mana ini? Dan mereka kalau keluar dari Wahabi gak bisa jadi ustadz. Makanya kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, mengapa orang Mujassimah bertahan di dalam mazhabnya? Kata beliau, lisuhtin ya'kuluhu aw hutamin ya'khudhuhu. Karena barang haram yang mereka makan dan harta yang mereka ambil. Ternyata dari dulu ya seperti itu. Banyak memang. Oh enggak usah jadi ustadz, jadi pengikut aja itu disejahterakan oleh ustadznya. Berarti ustadznya kan lebih banyak. Karena ada lembaga-lembaga donaturnya dari Timur Tengah.